Dunia voli Korea kembali diguncang kabar yang menggemparkan, dengan pengakuan keras dan nyelekit dari salah satu tokoh mantan pemain voli putri Korea Selatan yakni Han Song-yi. Legenda voli putri Red Sparks yakni Han Song-yi, dan juga dikenal sebagai middle blocker hebat di masa jayanya kemarin, memberikan pernyataan mengejutkan tentang pemain asing yang baru direkrut Red Sparks baru-baru ini asal Italia, Elisa Zanet, yang menurutnya dia sangat tidak cocok dan layak menggantikan posisi mantan oposit andalan Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi. Dia pemain yang egois dan individualis. Masa depan Red Sparks lebih berharga daripada pemain baru yang tidak bisa membaur dengan tim, tegas Han Song-yi. Simak berita selengkapnya. Kita tahu bahwasannya Han Song-yi salah satu pemain voli legenda Korea Selatan dan juga dikenal sangat dekat dengan Megawati Hangestri selama masa karirnya di Red Sparks tak memiliki rasa segan sama sekali menyatakan bahwa kehadiran pemain anyar Elisa Zanet justru berpotensi menjadi bumerang bagi tim yang sedang dalam masa transisi usai ditinggal Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik. Sangat santer sekali di media sosial bahwa kehadiran Elisa Zanet bukan malah menjadi tumpuan utama Red Sparks, akan tetapi ini malah sebaliknya, kehadirannya hanya menjadi batu sandungan untuk tim. Seperti diketahui Megawati memutuskan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal demi mendekatkan diri dengan keluarga di Indonesia, dan juga sudah merasa kangen dengan tanah air, karena sudah 2 musim berkarir di Red Sparks. Sebuah keputusan yang diterima dengan berat hati oleh para penggemar Red Sparks. Namun menurut Han Song-yi, keputusan manajemen tim mendatangkan Elisa Zanet sebagai pengganti Megawati Hangestri adalah sebuah langkah yang sedikit salah. Karena bukan menunjukkan efek signifikan untuk tim, tapi justru menjadi bumerang sendiri bagi tim. Sampai-sampai Han Song-yi tidak bisa menahan diri untuk menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi tim yang pernah ia bela dengan penuh kebanggaan. Kita tahu Han Song-yi adalah pemain voli putri Korea yang karirnya cukup moncer di V-League. Dan dia juga sempat membersamai Megawati satu musim. Han Song-yi pun menunjukkan kekagumannya kepada Megawati. Dia adalah pemain hebat dan mempunyai skill dewa dalam bermain voli. Bagi Han Song-yi sendiri, kehadiran Elisa Zanet sebagai pemain pengganti posisi oposite justru merupakan keputusan yang bisa berdampak buruk bagi nasib Ko Hae-jin dan juga pada masa depan tim. Kita tahu Red Sparks adalah tim yang karirnya musim lalu bisa dibilang gemilang berkat adanya Megawati Hangestri. Setelah Megawati hengkang, masa depan Red Sparks dipertanyakan penggemarnya karena belum menunjukkan penampilan pramusim yang signifikan. Saya melihat langsung bagaimana Elisa Zanet berlatih. Dia berlatih seolah-olah hanya ingin menunjukkan kemampuan individualnya saja, dan dia datang seperti tidak memiliki niat untuk menjadi bagian dari tim. Semua gerak-geriknya seolah-olah hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada semangat kerjasama, tidak ada usaha untuk membaur dengan pemain lain. Seharusnya dalam bermain voli itu kerja tim, bukan malah menonjolkan dirinya sendiri. Red Sparks bukan tim seperti itu, ucap pemain legenda tersebut dengan nada serius. Han Song-yi sangat mengetahui bagaimana karakter pemain Red Sparks. Hampir semua pemain adalah keluarga yang suka bersendau gurau satu sama lain. Apalagi di ruang ganti, kalau suasananya tegang, pasti akan memberikan efek buruk bagi tim. Ia menambahkan bahwa saat latihan, Elisa Zanet terlihat terlalu fokus pada egonya sendiri, tidak memberi ruang bagi rekan setimnya untuk berkembang bersama. Karakter pemain seperti itu tidaklah baik untuk kebersamaan tim, dalam meraih kemenangan dalam setiap pertandingannya. Hal tersebut menurut pemain legenda tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat yang dulu dibawa oleh Megawati. Megawati bukan hanya pemain hebat secara teknik dan fisik tapi juga bisa menjadi pemersatu di lapangan. Megawati bisa memecahkan semangat para rekannya di tim, apalagi ketika tim dalam posisi tertekan. Dia selalu punya waktu untuk memberi semangat, berbagi ilmu, dan membuat tim merasa utuh. Elisa, saya tidak melihat itu sama sekali. Dia tidak mau menerima masukan dari rekan setimnya. Dia juga tidak mau mempelajari karakter-karakter rekan setimnya. Seharusnya pemain baru itu bisa membaur dengan temannya satu sama lain. Kalau seperti ini terus, bisa menjadi awal kehancuran Red Sparks jika tidak segera disikapi dengan tegas. Bukan tanpa dasar pemain legenda voli tersebut juga memberikan pernyataan keras ini. Karena dia merasa sedih dengan keadaan tim yang pernah dia bela beberapa musim, dan bahkan pensiun di dunia voli, di Red Sparks. Dengan lebih dari 1 dekade pengalaman di liga profesional serta penghargaan atas kontribusinya terhadap timnas Korea Selatan. Suara Han Song-yi tidak bisa dianggap remeh. Saya tidak membenci Elisa. Tapi saya sangat sedih dengan keadaan tim Red Sparks yang sekarang seperti tidak punya masa depan yang jelas untuk menghadapi musim depan.
Bisa-bisa saja nanti Red Sparks menjadi tim terlemah di V-League. Saya tidak mau hal itu terjadi, ucap Han Song-yi. Jujur saya hanya tidak ingin melihat Red Sparks hancur karena keputusan yang terlalu terburu-buru. Seharusnya semua keputusan harus direncanakan dan diputuskan secara matang. Klub ini pernah berjaya dan saya tidak ingin itu hanya tinggal kenangan hanya karena satu pemain yang menyebabkan seperti ini. Masa depan Red Sparks terlalu berharga dibandingkan hanya mementingkan satu pemain saja. Han Song-yi bahkan menyebut bahwa jika kondisi ini terus-menerus dibiarkan seperti ini, bukan hanya performa tim yang akan turun, tapi juga moral pemain lokal muda yang baru mulai berkembang. Sekarang sudah terbukti, beberapa pemain muda terlihat patah semangat semenjak ada Eliza Zanet. Pelatih Ko Hye-jin seharusnya pun memberi solusi untuk masa depan tim. Mereka bisa kehilangan semangat jika tidak melihat pemimpin atau panutan di lapangan. Dan saya tidak melihat itu pada Eliza. Seharusnya Eliza Zanet sedikit kurang harus bisa mencontoh Megawati, yang bisa sebagai pendorong kesemangatan tim. Walaupun Eliza Zanet sebagai pemain baru, tapi ia dihadirkan dalam skuad tim tujuannya sebagai panutan dan bisa menjadi mesin pencetak poin untuk tim. Pernyataan Han Song-yi ini sontak menjadi sorotan di komunitas voli Korea Selatan. Beberapa pendukung setuju dengan kekhawatiran tersebut, di mana mereka khawatir dengan masa depan Red Sparks di V-League musim depan. Sementara yang lain menilai komentar Han terlalu awal untuk diutarakan, mengingat juga Zanet baru saja bergabung dan masih dalam masa adaptasi. Kalau pemain muda beradaptasi dari awal perekrutan sampai sekarang seharusnya cukup untuk beradaptasi dengan rekan setimnya. Namun sebagai mantan pemain yang telah lama merasakan dinamika internal Red Sparks, komentar Han tentu memiliki bobot yang harus dipertimbangkan oleh manajemen Red Sparks itu sendiri. Terlebih lagi hubungan eratnya dengan Megawati membuatnya cukup memahami standar dan nilai-nilai yang pernah mengangkat nama Red Sparks ke puncak popularitas di Liga Voli Korea. Ia jelas sekali bahwa Red Sparks adalah tim voli keluarga. Jadi hubungan antar pemain itu seperti kakak dan adik semua, tidak ada senioritas dalam tubuh Red Sparks. Akan tetapi pemain muda Red Sparks tetap menghormati pemain yang lebih dulu di Red Sparks. Yang pasti Red Sparks kini berada di tepi jurang kehancuran. Tanpa Megawati dan dengan sorotan tajam terhadap pemain barunya, klub ini harus bergerak dengan hati-hati jika ingin mempertahankan reputasi dan kejayaannya di Liga Voli Korea Selatan. Keputusan terburu-buru dalam bertindak atau merekrut pemain baru, bukanlah solusi. Pemain baru apalagi itu adalah sebagai motor pendulang poin bagi tim, haruslah direncanakan secara matang. Di sisi lain, kabar terkait Megawati Hangestri dan Timnas Voli Indonesia menjadi berita yang paling populer di Korea. Jelas sekali bahwa Megawati mampu menjadi mesin penarik para penggemar voli Korea. Apalagi Megawati Hangestri baru saja menjelaskan alasan sebenarnya meninggalkan Red Sparks dan mengungkap kemana dia akan berlabuh musim depan. Maka akan menjadi topik utama di semua media Korea, ketika Megawati benar-benar akan kembali ke Korea, walaupun tidak memperkuat Red Sparks lagi. Di sisi lain, dalam waktu dekat ini Megawati Hangestri akan kembali beraksi bersama Timnas Voli Putri Indonesia. Timnas Voli Indonesia Putra dan Putri di berbagai level akan menghadapi jadwal yang padat dalam beberapa bulan ke depan. Mulai dari Timnas Voli U16, U21 hingga senior akan ikut serta dalam berbagai ajang internasional. Hal tersebut akan menjadi ajang untuk sejumlah pemain yang namanya meroket di Proliga 2025 lalu seperti Junaida Santi, Yola Yuliana hingga Tisha Amalia Putri untuk mengharumkan nama Timnas Voli Indonesia. Ini juga menjadi salah satu alasan Megawati setelah dari Korea memperkuat Red Sparks selama 2 musim, memilih untuk pulang kampung dan bergabung dengan Gresik Petrokimia di final for Proliga kemarin. Baru-baru ini, Megawati Hangestri mengungkapkan alasan sebenarnya di balik keputusan meninggalkan Red Sparks dan Liga Voli Korea pada akhir musim lalu. Keputusan ini sontak membuat para penggemar dan fansnya di Korea merasa sedih, melihat pemain dambaannya pergi meninggalkan Korea. Sebelumnya, Megawati Hangestri dikabarkan tak mau memperpanjang kontrak dengan Red Sparks dan memilih meninggalkan Liga Voli Korea karena keluarga. Alasan itu secara nalar sangat jelas bisa diterima oleh fans. Karena Megawati sendiri sudah 2 musim di Korea untuk membela Red Sparks. Banyak kabar yang beredar kalau Mega ingin melanjutkan karirnya di negara yang dekat dengan keluarganya khususnya sang ibu. Aku sudah kangen dengan ibu dan keluarga aku. Aku sudah 2 tahun di sini, ucap Megawati. Maka dari itulah muncul berbagai rumor yang menyebut jika Mega akan melanjutkan karir di kompetisi bola voli di negara-negara Asia Tenggara. Terkait hal tersebut, Mega pun akhirnya mengungkap alasan sebenarnya dirinya meninggalkan Red Sparks dan Liga Voli Korea. Aku punya pilihan udah 2 tahun yang lama banget di Korea, terus aku ninggalin mama aku sendiri juga di Indonesia. Aku kepikiran sih sebenarnya kayak gitu, jadi ingin cari yang dekat-dekat aja, ujar Megawati Hangestri. Akan tetapi,
Mega tak menutup kemungkinan untuk bermain di kompetisi yang jauh dari Indonesia asalkan dengan satu syarat. Mega mengaku kalau dirinya saat ini mempertimbangkan untuk bermain di negara yang jauh dari Indonesia, tapi dengan durasi kompetisi yang lebih singkat. Tak seperti di Liga Voli Korea yang membuatnya harus meninggalkan keluarga selama 9 bulan. Meski sudah mengungkapkan negara mana yang mungkin akan menjadi destinasi selanjutnya, Mega masih menutup rapat tim mana yang akan ia bela musim depan. Jelas kalau sampai kabar ini mencuat pasti akan cepat viralnya, nanti pasti banyak yang menggorengnya di media sosial. Timnas Voli Indonesia, baik sektor putri maupun putra di berbagai kelompok umur hingga senior akan menghadapi jadwal yang cukup padat dalam beberapa bulan ke depan. Diawali Timnas Voli Putra Indonesia U16 yang akan bertarung di babak kualifikasi kejuaraan Asia U16. Pada babak kualifikasi ini, Timnas Voli Putra Indonesia U16 akan menghadapi Malaysia untuk memperebutkan satu tiket ke kejuaraan Asia U16. Jika dapat mengalahkan Malaysia, maka Timnas Voli Putra Indonesia akan bertanding pada kejuaraan Asia U16 pada sampai 19 Juli 2025 mendatang. Kemudian di Timnas Voli Indonesia level senior ada ajang Avisi Challenge dan SV League. Indonesia akan mengirim 2 tim putra dan putri. Avisi Challenge Putri akan digelar pada 8 sampai 15 Juni 2025 mendatang. Sedangkan bagian putra digelar pada 22 sampai 29 Juni 2025. Tim yang sama akan tampil pada Siavik. Bagian Putra Asia Felix digelar pada 9 sampai 13 Juli 2025 di Filipina dan pada 16 sampai 20 Juli 2025 di Indonesia. Asia Felix Putri dilaksanakan pada 25 sampai 27 Juli 2025 di Hanang, Vietnam dan 1 sampai 3 Agustus 2025 di Bangkok, Thailand. Pergelaran pertandingan ini menjadi ajang bergengsi bagi setiap negara yang mengikutinya, khususnya di Asia Tenggara. Peran Megawati sendiri sangat krusial di Timnas Voli Putri ini. Dia digadang-gadang sebagai promotor mesin pencetak poin sebanyak-banyaknya untuk Timnas Voli Putri Senior.